Oke, ketemu lagi dengan saya Wong Ganteng Santunya, pastinya diingat mukanya yang keren. Dan sekali lagi kita akan bahas kupas tentang permasalahan dan persoalannya teman-teman yang ada di Hong Kong. Dan saya langsung datang ke agent, di mana di sini kita akan menemukan banyak solusi, banyak problem-problem bisa bisa kita selesaikan. Nah, untuk pertanyaan yang pertama kita langsung buka aja dengan kemarin ada beberapa teman menanyakan di komen bahwa kalau paspor mereka itu dibawa sama agent, sedangkan mereka mau pindah majikan. Nah, ini ceritanya bagaimana? Kira-kira ya, karena ini agent kan, makanya aku mencoba ngobrol. Dengan begitu bagaimana dan kira-kira solusinya nanti kayak apa? Oke, sebenarnya saya kurang tahu ya kalau masalah agent menahan paspor. Soalnya saya udah bekerja di 3 agent dan kebetulan mungkin ya dari agentku tidak pernah menahan paspor. Jadi saya kurang tahu kenapa agent menahan paspor. Kira-kira dari semua masalah mbak-mbaknya yang di-sharing itu kebanyakan agent itu menahan karena ada beberapa alasan. Karena mungkin permintaan dari majikan, takut mbaknya pinjam uang di bank, atau kekhawatiran-kekhawatiran seperti itu. Jadi dari pihak saya sendiri, dari agent-agent yang pernah saya kerja, itu belum pernah nahan paspor. Jadi kebanyakan dari mereka adalah masalahnya satu, persetujuan dari majikan, atau persetujuan dari mbaknya juga waktu datang dari Indonesia, atau sebelum tanda tangan, mereka ditanyakan boleh nggak aku pegang paspormu, karena takut ntar pinjem bank, Betul. pinjem uang, atau hilang, atau tidak tahu waktu overstay atau extend visa. Jadi sebenarnya tidak semua agent menahan dengan tujuan yang kurang baik, mungkin dengan tujuan baik. Tapi kebanyakan dari mbak-mbaknya itu kesulitan untuk pindah majikan atau pindah agent kalau mereka bermasalah dengan majikan. Jadi menurut saya pertama coba berbicara dengan agent dulu. Kedua, kalau nggak bisa, coba bicara dengan majikan. Dan kalau nggak bisa, ini yang ketiga. Nah, ini ada solusi yang ketiga. Jadi solusinya sebenarnya kita harus pulang ke rumah kita. Maksudnya KJRI. Oke, teman-teman tadi ya, bahwa sudah saya dapat sedikit gambaran bahwa sebenarnya memang sudah tidak ada hak ya siapapun memegang paspor kita, tapi alasan-alasan tertentu yang membuat ataupun menjadikan seolah-olah paspor itu harus tidak dibawa dengan dirinya sendiri. Iya. Dan itu pun kalau mereka sebenarnya nggak setuju pun bisa ditolak ya. Bisa ditolak. Bisa ditolak, jadi bisa kita ajukan saya nggak mau kayak gini. Saya nggak mau ya. Nggak ada paksaan untuk seseorang menahan paspor karena itu hak pribadi. Jadi pada prinsipnya kan di sana, karena memang benar-benar kalau mereka teman-teman bekerja itu kadang lupa visanya mau habis kapan, sehingga fungsinya ditaruh di agent itu salah satu fungsinya adalah untuk melihat dan memantau. Iya, betul. Karena saya berpikir negatif loh ya. Saya berpikir negatif, boleh kan? Saya berpikir negatif. Jadi silakan. Berpikir bahwa bisa jadi agar anak itu nggak pergi dari agen itu. Apakah juga mungkin bisa jadi seperti itu? Kemungkinan besar iya. Kalau sementara sejujurnya ya, mungkin itu ada kemungkinan besar seperti itu. Kenapa? Karena kita bisa kontrol seseorang dengan memegang sesuatu yang paling kuat. Dan kekuatan itu adalah paspor dan kemungkinan besar. Tapi menurut saya dengan agen-agen besar, dia nggak ada waktu untuk ngurusin paspor sebanyak itu. Kebanyakan agen-agen cabang atau agen-agen kecil itu yang masih ada waktu untuk menahan dan ngecek satu persatu. Karena untuk agen Bandung pribadi, mereka nggak ada waktu untuk ngecek satu persatu. Jadi saat mereka udah terima visa, kita balikin, kita suruh mbaknya nulis, saya sudah menerima paspor dan kontrak kerja saya, tanggal berapa, tanda tangan. Jadi selesai. Kita tidak ada tanggung jawab setelah itu. Betul. Jadi ini yang harus dipahami bahwa teman-teman kalau ada kendala, ada masalah di mana paspornya ditahan siapapun ya, entah majikan, entah apa, solusi yang pertama ngajak ngomong baik-baik, yang membawa bisa diambil apa enggak, dan sampaikan juga bahwa kita ngambil bukan untuk
bukan untuk pinjam-pinjam duit Iya, atau betul. hal-hal yang mereka bisa menilai negatif kita. Yang Iya, jelas betul. seperti itu, sehingga barang pribadi itu akan tetap ada, teman-teman. Kalau tidak bisa, solusinya bisa telepon ke KJRI ya. Iya, Telepon ke KJRI untuk kalau memang tidak terjadi negosiasi yang baik dan benar dan mereka tetap ngotot punya sampean di bawah sama mereka, ya KJRI yang akan menyelesaikan. Oke, untuk persoalan pertama, paspor diambil udah beres. Nah, sekarang persoalan-persoalan berikutnya adalah pada saat mereka zaman sekarang itu sangat banyak yang mungkin dalam 2 atau 3 bulan atau bahkan belum menyelesaikan 1 tahun aja itu sudah mau ngebreak, sudah rasanya nggak tahan mau pergi. Nah, sebagai seorang agent ya kan menjembatani antara 2 hal. Kira-kira itu bagaimana hal-hal yang seperti itu? Oke, saya bisa bilang anak dulu dan anak sekarang itu beda. Ya. Karena mungkin dari semua keadaan berbeda. Kalau masih zaman saya, orang bilang zaman saya, karena saya udah tua, saya tahu. Jadi kita itu tahan gempur ya. Maksudnya tahan banting dengan apapun, dengan risiko apapun untuk membahagiakan orang tua di Indonesia. Kayaknya kita mampu melakukan apapun. Dan kita, yang penting orang Indo itu nggak tahu apa yang terjadi dengan kita. Jadi waktu majikan marah, waktu majikan maki-maki kita dengan bahasa yang kita nggak paham, kita itu tetap dalam otak cuma satu. Yang penting aku dapat gaji, kirim ke Indonesia. Jadi kebahagiaan orang tua itu lebih penting daripada kebahagiaan pribadi. Itu zaman dulu. Jadi mental orang dulu, karena mungkin nggak kenal internet ya. Sekali lagi mereka nggak kenal internet. That's the factor. Itu faktor. Karena mungkin nggak kenal internet atau mereka nggak tahu dengan berbagi dengan siapa. Yang saya tahu, jadi saya kirim surat ke Indonesia 1 bulan aja belum tentu nyampe. Dan uangnya udah nyampe. Jadi itu mental orang dulu. Tapi mental orang sekarang dengan baru datang dari Indonesia sehari, mereka udah nangis-nangis, sudah nggak kuat. Padahal sehari kerja kita nggak tahu apa yang terjadi. Iya. Sekali lagi penyesuaian itu penting sekali. Oke, kamu di Indonesia jadi putri, tapi kamu ke Hong Kong jadi apa? Jadi tujuanmu apa? Tujuanmu bekerja. Jadi kamu nggak bisa komunikasi secara langsung dengan orang Indonesia. Waktu kamu berangkat dari Indonesia, otomatis kamu tahu kan? Kamu udah ngomong, Bu, aku nggak mungkin iso teleponan bendino loh, Bu. Soalnya aku kerja. Siap. Jadi yang Indonesia kan otomatis tahu. Bisa memposisikan. Bagaimana Jadi kita mengatur. kalau kita punya suami, Mas, aku ini kerja loh. Aku radolan loh di Hong Kong. Tapi kalian nggak hubungi orang tua, bukan berarti kalian online terus. Itu yang terjadi. Nggak menghubungi suami, tapi mereka online terus. Itu yang terjadi. Jadi kadang-kadang saya repotnya di sini. Mereka bilang majikan jahat, majikan seperti ini, seperti itu. Membuat sebuah narasi ya, membuat sebuah cerita di mana cerita yang bla 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 kayak gitu ya. Iya, mendramatisir. Ya, itulah. Zaman sekarang itu zamannya pandai mendramatisir. Zamannya drama. Jadi jangan sangat sulit sekali gitu loh. Jadi perbedaannya dengan anak dulu dengan anak sekarang adalah mental, kekuatan, dan tujuan. Kalau anak sekarang di interminit anggap aja liburan. Anak sekarang, anak dulu di interminit malu mau pulang kampung. Mikir setengah mati, ini gimana cari majikan lagi. Iya. Jadi sebenarnya sekali lagi saya cuma ingin menekankan tujuan kita dari Indonesia apa. Kalau kita tujuannya dari Indonesia bekerja, cari uang, selagi majikan masih mau ngasih makan, tempat tidur, ngasih libur, ngasih gaji, saya rasa semuanya masih sah-sah saja. Kecuali majikan mukul, nggak ngasih makan. Ini beda ya. Ini beda. Kalau Kalau kasusnya udah seperti itu, saya pribadi juga kurang setuju. Langsung ya. Saya akan fight juga dengan majikan. Pasti akan. Tapi kalau kalian nangis gara-gara aku nggak bisa teleponan, Cek, karena aku ini itu, anaknya nggak mau ikut aku, ya jelas dong, anak orang nggak mungkin ikut kamu tiba-tiba.
bener nggak? Iya. Secara tidak langsung nggak mungkin kamu datang ke rumahku, jaga anakku, tiba-tiba anakku cinta kamu. Itu tidak mungkin. Jadi begitu juga kamu kerja di rumahku, jaga mertuaku tiba-tiba suka kamu, nggak mungkin. Jadi semua butuh waktu. Begitu juga dengan semuanya. Waktu pacaran aja kalian pelan-pelan, nggak mungkin dong kalian nikah. Yang nikah aja bisa cerai. Jadi adaptasi ya, jadi semuanya penyesuaian. kemampuan. Jadi sekali lagi tekankan pada pribadi. Apa tujuan kalian ke sini? Jadi kalau kalian tujuannya ke sini cuma main, upload Facebook, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Datang aja ke sini. Silahkan ganti majikan kalau bisa turun visanya. Tapi kalau posisi seperti ini lebih baik pertanyakan pribadimu sebelum keluar. Sebelum kamu tanda tangan sesuatu, tanya apa maumu. Jadi sekali lagi saya cuma ingin tekankan, tanyakan pada pribadi, fokus dulu apa yang kamu mau. Kamu mau bangun rumah, ayo tujuanmu kuatkan. Ayo kita bantu. Majikan jahat, majikan cerewet, majikan ruwet, biasa, itu wajar. Hal yang biasa ya? Wajar, karena masih pertama. Saya aja kerja di kantor, pertama kali pen aja nggak tahu taruhnya di mana, paham nggak? Jadi mau nanya salah, nggak nanya nggak tahu. Jadi ya udah ngeliat. Jadi saya pribadi kerja di agent juga penyesuaian. Walaupun saya pernah 10 tahun dan ganti agent lagi, saya penyesuaian. Jadi nggak langsung bos saya suka saya, nggak juga. Jadi perbandingan antara pembantu yang lalu dengan kamu itu wajar, perbandingan itu wajar. Oh ya, itu sering sekali ya. Jadi biasanya majikan selalu mengcompare ya. Yang Cece ini gini. Kayak gitu kadang-kadang ada yang seperti itu juga ya, karena menurut pribadi saya masih wajar ya. Saya pribadi merasa wajar. Kenapa? Seseorang yang pernah bekerja dengan dia 10 tahun dan tiba-tiba kamu masuk di tempat baru. Otomatis majikan kebiasaan sama dia seperti ini. Nah, di situ kamu belajar penyesuaian, sekali lagi penyesuaian. Begitu juga dengan kamu yang pernah bekerja di majikan 10 tahun, belum tentu masuk majikan baru akan sesuai juga. Jadi ilmu kamu yang lama jangan dibawa ke baru. Ilmu lama cuma dipakai kalau ditanyakan. Jadi apa yang kamu punya belum tentu sesuai dengan apa yang ada di situ ya. Ya. Jadi sekali lagi penyesuaian. Benar. Jadi beda lain lubuk, lain ilalang ya. Jadi beda kolam, beda ikannya. Jadi disitulah yang harus kita lebih cerdas menyikapi ya. Jangan apatis, terus jangan mencoba menggunakan rule kita sendiri ya, aturan kita sendiri. Kecuali kalau memang kita itu sudah benar-benar paham selahnya majikan ya. Itu biasanya 3 kali kontrak, 4 kali kontrak malah majikannya yang diomelin, biasanya bisa terjadi seperti itu. Makanya ini kembali lagi pembelajaran buat ya, saya nggak bicara yang baru atau yang lama ya, tetapi apa sih sebenarnya, dan pihak agent pun sebenarnya yang sudah disampaikan bahwa kita itu juga menginginkan bagaimana Anda mendapatkan sesuatu nilai dan manfaat ketika bekerja di sini kan. Benar. Bukan salah satu bahwa menjadikan sebuah objek untuk diperjualbelikan kan. Bukan seperti itu. Kecuali anaknya sendiri tadi ya kan. Balik lagi liburan. Kalau merasa udah 1 bulan 2 bulan dia mau break, terus mau cari yang lagi, mau cari yang enak, nah itu kan keputusan pribadi kan. Tapi pada dasar dan prinsipnya semua pekerjaan pasti akan sama, mau dimanapun, mau di kutub sebelah mana aja, namanya pekerjaan kita harus menyesuaikan. Nah itu kembali lagi bahwa itu obatnya di sini ya, di pemikirannya teman-teman, obatnya di hati. Iya, aku ada satu cerita ini anak tidak pernah pengalaman ke luar negeri. Dia nikah, punya 1 anak, umur 1 tahun yang ditinggalkan. Waktu dia bekerja, jaga nenek 1, 3 orang dewasa dan nenek 1, tidak punya kamar, berbagi kamar dengan nenek. Di situ saya ingin ceritakan 1 bulan pertama bekerja. Saya tahu majikannya cerewet banget, bobonya. Waktu dia kamar mandi diikutin, cuci baju diliatin, cuci piring diliatin, semua diliatin. Tapi anaknya tetap bertahan, dan pada akhirnya 3 bulan dia nggak kuat. Dia nanya sama saya, ngebreak. Saya sudah mencoba untuk mempertahankan dia, tapi dia tetap bilang ngebreak. Cuman saya punya ilmu 1. Apa yang keluar dari mulut kamu itu adalah doa kamu. Setiap saat kamu berbicara majikanmu jahat, dan itu yang terjadi. Oh ya.
Jadi Ini, sekali ini. lagi ilmu itu kamu pakai sendiri. Setiap kali kamu ngomong majikanmu jahat, majikanmu jahat, majikanmu jahat, itu terjadi. Akan muncul ya. Akan muncul. Jadi pikiran Mindset, kamu, mindset kamu. kalau itu kita bayangkan, itu yang akan terjadi. Dan setelah 3 bulan saya berubah pikiran dan saya katakan, setiap saat kamu ngomong itu, itulah yang akan terjadi. Tapi bisa nggak dari hari ini kamu ubah? Setiap kali ngomong majikanmu baik. Suamimu telepon bilang majikanku baik. Temanmu telepon bilang majikanmu baik. Jadi kamu sendiri yang merubah. Set up. Set up di sini. Kak, tapi majikannya masih ngikut. Nggak apa-apa. Kalau Teruskan. taruh di otakmu bahwa majikanku baik, majikanku baik, aku majikan. Dan apa yang terjadi? Setelah 1 tahun penyesuaian, pertengkaran, apapun, sekarang renew kontrak yang keempat. Renew kontrak yang keempat. Tapi itu dulu ya, cerita dia pertama kali ya. Iya, cerita pertama kali. Dan sekarang Renew 4. 8 tahun. Bonus loh, Bo. Dapat bonus. 19.000. Berapa? 19.000. 5 tahun. Oke, satu hal terbaik pelajaran kita hari ini adalah tanamkan bahwa apa yang ada di luar itu bisa kita setting. Dari otak kita Dari otak kita sendiri kita setting bahwa nggak mungkin begini, ini pasti baik, ini pasti bagus, ini realita yang seperti ini harus saya terima. Jadi kayak gitu ya. Ini pelajaran penting, luar biasa. Oke, luar biasa hari ini insight buat saya, buat teman-teman, buat penonton saya semuanya. Dan sekali lagi kalau ada problematika, ada masalah, tolong tuliskan di kolom komen dan nanti pasti akan saya kasih nomor HP yang bisa dihubungi dari Bandung Agency ya kan, dari Bandung Enterprise. Dan mungkin itu saja yang bisa kita bahas hari ini, insight buat teman-teman. Yes. Itu nanti kita akan bahas topik yang hangat lagi, yang menarik lagi, yang istimewa lagi. Silahkan komen-komen. Yang penting masalah dari apa yang kalian pikirkan tulis di komen. Mudah-mudahan saya akan bisa buatkan kontennya buat teman-teman semuanya dengan Bandung Enterprise. Terima kasih dengan Mbak Yuni. Yuni dan saya Bang Ganteng. Terima kasih dan selamat malam. Selamat malam.